Bab 258. Jurus ilusi yang sesungguhnya. Jurus ilusi Kimura Musashi sama sekali tidak sekelas dengan Mitao Kyoro. Mitao Kyoro itu hanya main-main saja. Sekalinya bertemu dengan musuh yang memiliki tekad kuat, maka Mitao Kyoro hanya perlu tunggu berakhir kalah saja. Namun Kimura Musashi berbeda. Di dalam dunia ilusinya, segala hal dapat berubah, segala hal dapat diserang. Sedangkan dirinya adalah dewa dalam dunia itu. Jadi ketika Louis Lu terjebak dalam dunia ilusi ini, Kimura Musashi sudah yakin bahwa orang negara Long ini sudah menjadi mangsa dalam perangkapnya. Ia boleh memakai segala cara untuk menyiksa Louis Lu. Rasa sakit yang dihasilkan dari penyiksaan ini pun langsung menyerang jiwa Louis Lu. Bisa dikatakan juga, Kimura Musashi berencana membuat mental Louis Lu hancur. Kemudian baru membuat tubuhnya hancur. Dengan 2 kali pukulan, membuatnya merasakan penderitaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Seketika, sejumlah tulang putih muncul dari permukaan tanah dan melilit tubuh Louis Lu bagai tangan yang membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Sedangkan duri tulang yang bertumbuh pada tulang putih itu semakin menusuk setiap inci kulit pada tubuh Louis Lu. Siap-siap rasakan penderitaan ini. Kimura Musashi tertawa menyeringai. Hanya suara yang dapat didengar, namun malah tidak terlihat orangnya. Seiring suara tawa menyeringai ini terdengar, bulan merah pun memenuhi satu dunia ilusi itu, sehingga langit bumi ikut memerah. Sedangkan ada beberapa titik sinar merah yang aneh yang mendarat pada bagian alis mata Louis Lu, seperti ingin masuk ke dalam dan merebut pikirannya. Ini adalah salah satu jurus berat Kimura Musashi, menyalin ingatan Louis Lu. Lalu ia membuat ilusi semua karakter yang familiar dalam otaknya. Kemudian Kimura Musashi akan menyiksa keluarga, teman-teman dan kekasihnya Louis Lu di hadapan Louis Lu, agar ia melihat sendiri adegan di mana orang yang dicintainya dihina. Akan tetapi, entah bagaimanapun mencoba, beberapa titik merah itu tidak pernah bisa menyalin ingatan Louis Lu. Harus diketahui bahwa ini adalah dunia ilusi. Louis Lu juga hanya sebuah bayangan jiwa saja. Sebagai dewa dalam dunia ilusi ini, Kimura Musashi bagaimana mungkin tidak bisa membaca ingatan Louis Lu? Sungguh aneh. Ini tidak mungkin. Suara Kimura Musashi lagi-lagi terdengar. Dibanding dengan kepercayaan diri sebelumnya, kini rasa kecurigaan terhadap dirinya pun menjadi lebih banyak. Jika kamu begitu keras kepala, maka aku hanya bisa membuangmu ke dalam lubang serangga, agar kamu merasakan penyiksaan dari gigitan ribu puluhan serangga. Kimura Musashi yang tidak bisa membaca ingatan Louis Lu pun merubah rencananya, dan langsung mulai menyiksa Louis Lu. Terdengar suara kencang. Permukaan tanah mendadak membelah. Kemudian sebuah lubang hitam muncul di bawah kaki Louis Lu. Karena tubuh Louis Lu dipaku dengan sejumlah duri tulang, ia pun tidak dapat bergerak dan hanya bisa diam-diam melihat dirinya terjatuh ke dalam lubang gelap itu. Sekeliling mendadak terdengar suara gigitan yang menutupi segalanya. Dengan cepat, lubang itu mengeluarkan suara teriak yang sangat kesakitan. Saat ini, bulan merah mendarat di pinggiran lubang serangga dan membentuk bayangan Kimura Musashi. Mendengar suara teriakan dari bawah, ia merasa sangat puas. Dasar orang naga Long, berani-beraninya membunuh putraku. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan gigitan ribu puluhan serangga, membuatmu menerima hukuman kejam. Kimura Musashi menggertak gigi berkata. Baru saja ia selesai berkata, lubang serangga yang gelap di bawah sana pun mendadak muncul sinar api yang menusuk mata. Dan sana pun bisa-bisanya menjadi tempat yang penuh lahar panas. Lahar itu masih mendidih. Bahkan juga masih ada api yang menyembur ke atas. Akan tetapi,
Kimura Musashi malah mengerut alis erat. Lahar ini bukanlah ilusi buatannya. Tadi ia hanya berkata seperti itu. Namun ia tidak berencana untuk membuang Louis Lu ke dalam lahar begitu cepat. Tapi ada apa yang terjadi dengan ini? Cuaks. Lagi-lagi ada percikan api yang menyembur. Sinar panas merah itu mencerminkan sebuah wajah. Saat melihat wajah itu, Kimura Musashi membelalak mata besar. Bisa-bisanya adalah putranya, Musashi kecil. Kini ia hanya menemukan Musashi kecil yang tengah berada di atas lahar dengan tubuh yang penuh serangga dan pelan-pelan menggigit tubuhnya. Ayah, mengapa Anda melakukan ini kepadaku? Musashi kecil berseru sedih. Kelima inderanya pun tampak marah karena kesakitan. Pandangan yang dipancarkan dari sepasang mata penuh kekecewaan itu adalah sebuah kekesalan. Seperti sedang menyalahkan Kimura Musashi. Mengapa ia begitu kejam kepada putranya sendiri? Ah! Lagi-lagi suara teriakan yang menyayat hati. Kemudian hanya menemukan mulut Musashi kecil yang muncul sejumlah ekor serangga hitam. Lalu mengeluarkan suara pelan di mana bola mata meledak. Dan lagi-lagi sejumlah serangga hitam merangkak keluar, serta melahap habis daging yang tersisa pada wajahnya. 2. Musashi kecil juga terjatuh ke dalam lahar, sepenuhnya ditelan lahar, dan tidak mengeluarkan suara lagi. Kimura Musashi sangat sakit hati. Jurus-jurus yang awalnya ia pakai untuk melawan Louis Lu, alhasil malah membuat orang di bawah sana menjadi putra Kimura Musashi. Apalagi adegan putus asa sebelum kematian ini tampak begitu nyata. Seketika membuat Kimura Musashi lupa bahwa dirinya berada di dunia ilusi. Bahkan juga membuatnya mengira bahwa dirinya sendiri yang mendorong putranya ke dalam lahar. Kimura Musashi menangis kencang dan terjebak dalam perasaan bersalahnya. Hingga terdiam sebuah suara dari sampingnya. Jurus ilusi hebat yang sesungguhnya adalah membuat orang sepenuhnya tidak sadar bahwa ini adalah dunia ilusi. Dan kamu masih sangat jauh. Kimura Musashi menoleh kepala melihat ke arah sana. Pemuda yang mengatakan itu tampak sedikit familiar. Tatapan Kimura Musashi awalnya agak kehilangan, kemudian berubah menjadi curiga. Dan terakhir langsung terkejut. Ia sudah mengingatnya. Pemuda ini adalah orang Nagalong itu. Orang Nagalong yang telah membunuh putranya, Musashi kecil. Musashi kecil bukan dibunuh olehnya. Kimura Musashi akhirnya tersadar kembali. Waktu melihat wajah di bawah sana, ia sudah sepenuhnya kehilangan dirinya dan terjebak dalam dunia ilusi. Segala hal yang terjadi sebelumnya, ia pun sudah lupa. Sehingga ia tentunya juga melupakan keberadaan Louis Lu. Kalau bukan karena ucapan mendadak Louis Lu, Kimura Musashi pun masih mengira dirinya itu nyata. Dan berdiri di atas lahar, mendorong sendiri putranya ke dalam. Ini baru disebut dengan tingkat tertinggi jurus ilusi. Membuat orang terlarut di dalam dan melupakan segalanya. Bersambung.